Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Tuti Rastuti SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah kompetisi bisnis. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan tentang pengawasan dan penegakan kemitraan UMKM dan pelaku usaha besar. Yang beranggotakan kelompok ada Elga Suci Anjani dengan NPM 211000108, saya Marsyanda 211000110 dan Amanda Valentina Putri 211000114. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada tahun 2008 diundangkan Undang-Undang Nomor 20 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Walaupun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun ternyata masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik internal maupun eksternal dalam berbagai hal. Misalnya, berkaitan dengan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, serta iklim usaha dan lain sebagainya. Usaha pemerintah seperti ditetapkannya kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya ternyata belum optimal dan belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk memberdayakan UMKM. Oleh karena itu, UMKM perlu diperdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM dan pengembangan dan pembinaan UMKM. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Selanjutnya, ada cakupan dan pelaksanaan pengawasan kemitraan. Yang pertama, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan PP Nomor 17 Tahun 2013 tersebut di atas, KPPU telah mengeluarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2015 yaitu Perkom 1 Tahun 2015 tentang tata cara pengawasan kemitraan dan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata cara penanganan perkara pelaksanaan kemitraan. Perkom Nomor 3 Tahun 2015. Adapun tujuan pengawasan kemitraan diantaranya yang pertama, untuk melindungi struktur pasar dari adanya pemusatan ekonomi oleh kelompok usaha tertentu melalui pemilikan dan penguasaan mitra usaha. Yang kedua, mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen. Lalu yang ketiga, untuk mengembangkan kerjasama dan untuk meningkatkan posisi tawar UMKM. Lalu adanya tujuan yang terakhir sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perilaku eksploitasi atau penyalahgunaan posisi tawar. Dalam pasal 3 Perkom Nomor 1 Tahun 2015 ditegaskan kembali larangan penguasaan usaha besar dan usaha menengah terhadap UMKM. Pasal 3 menjelaskan pengertian penguasaan tersebut, yakni memiliki sebagian besar atau seluruh saham, modal, atau aset UMKM, atau menguasai pengambilan keputusan terhadap UMKM yang jadi mitranya. Ditegaskan pula bahwa penguasaan pengambilan keputusan merupakan bentuk pengendalian terhadap UMKM. Pengendalian bisa dilakukan secara tidak langsung melalui pemilikan dan atau penguasaan saham, modal atau aset, hak suara, perjanjian kemitraan, dan syarat-syarat perdagangan. Dalam rangka pembuatan setiap bentuk kemitraan, para pihak harus membuat perjanjian kemitraan. Perjanjian ini harus memenuhi syarat-syarat dalam pasal 29 dan 30 Perkom Nomor 1 Tahun 2015. Intinya, perjanjian tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun, apabila salah satu pihak adalah orang asing, maka dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Perjanjian kemitraan harus memenuhi prinsip kemandirian UMKM dan tidak menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar. Perjanjian kemitraan harus memuat diantaranya kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian sengketa. Di samping itu, perjanjian kemitraan harus dilaporkan kepada instansi teknis
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada intinya, ada dua hal yang harus ditemukan dalam pengawasan KPPU. Pertama, apakah terjadi penguasaan oleh usaha besar atau usaha menengah terhadap UMKM atau tidak? Kedua, apakah perjanjian dan atau perjanjian kemitraan serta syarat-syarat perdagangan yang dibuat sudah memenuhi syarat-syarat tertentu? Untuk menentukan ada tidaknya penguasaan usaha besar dan usaha menengah terhadap UMKM, KPPU dapat melihat pemilikan dan atau penguasaan seluruh atau sebagian besar saham, modal atau aset, hak suara, perjanjian dan atau perjanjian kemitraan, dan syarat-syarat perdagangan. KPPU dapat melihat apakah terjadi akuisisi terhadap UMKM atau apakah terjadi pendirian usaha baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tata cara pengawasan kemitraan untuk menjalankan pengawasan pelaksanaan kemitraan. Kemudian, unit kerja ini membentuk tim pengawasan pelaksanaan kemitraan atau TPPK. TPPK dapat melibatkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan atau Kementerian Teknis atau lembaga pemerintah non-kementerian terkait. Kemudian, TPPK bertugas mencari data dan atau informasi berkaitan dengan kemungkinan pelanggaran prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat dalam pelaksanaan kemitraan. Dalam melaksanakan tugas ini, TPPK mempunyai beberapa wewenang. Misalnya, melakukan monitoring terhadap hubungan kemitraan yang dilakukan UMKM dan usaha besar, melakukan wawancara, melakukan pertemuan, meminta data dan informasi serta laporan dari UMKM dan usaha besar, meminta keterangan dari pemerintah, melakukan analisis hasil pengawasan, membuat laporan hasil pengawasan, dan melaporkan hasil pengawasan dalam rapat komisi KPPU. Dan wewenang-wewenang lainnya yang diatur dalam pasal 34 Perkom nomor 1 tahun 2015. Setelah TPPK selesai melakukan pengawasan, TPPK melaporkan dalam rapat komisi KPPU. Kemudian, KPPU bisa memberikan rekomendasi yang berupa pembinaan, pendaftaran perjanjian kemitraan, dan pencabutan izin usaha oleh instansi yang berwenang. Saran atau pertimbangan dan atau tindak lanjut perkara inisiatif sesuai dengan peraturan KPPU nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara penanganan perkara pelaksanaan kemitraan atau Perkom nomor 3 tahun 2015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Tata cara penanganan perkara pelaksanaan kemitraan. Nah, menurut pasal 2 Perkom nomor 2 tahun 2015 ada dua macam penanganan perkara. Pelaksanaan kemitraan yakni penanganan perkara berdasarkan laporan tertulis dari setiap orang atau pelaku usaha, dan penanganan perkara berdasarkan inisiatif dari KPPU sendiri. Apabila berdasarkan laporan, maka penanganan perkara dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi, yang kedua, penyidikan, yang ketiga, pemberkasan, dan yang keempat, sidang majelis komisi. Penanganan perkara berdasarkan inisiatif KPPU dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan inisiatif, yang kedua, penyidikan, yang ketiga, pemberkasan, dan yang keempat, sidang majelis komisi. Nah, diawali dengan rapat komisi untuk menentukan tahapan penanganan perkara. Dalam hal ini, rapat komisi berwenang untuk menghentikan atau memperpanjang jangka waktu penyidikan, penetapan, pemeriksaan, pendahuluan, penetapan status terlapor, perjanjian dan atau kegiatan serta ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar terlapor, menetapkan monitoring pelaksanaan peringatan tertulis, menetapkan pemeriksaan lanjutan, menetapkan musyawarah majelis komisi, dan menetapkan pemeriksaan tambahan. Setelah itu, Ketua KPPU akan melaksanakan keputusan rapat komisi tersebut. Untuk itu, Ketua mempunyai beberapa wewenang, antara lain
menerbitkan keputusan KPPU terkait dengan wewenang rapat komisi tersebut di atas, menerbitkan surat peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga, membentuk tim monitoring pelaksanaan peringatan tertulis, meminta bantuan kepolisian negara untuk melakukan pengawalan dan pengamanan dalam proses penyidikan dan atau pemeriksaan. Apabila terlapor dan saksi yang dipanggil dan diperiksa menolak dipanggil atau menolak diperiksa, menghambat proses penyidikan dan atau pemeriksaan dan lain sebagainya. Ketua KPPU juga berwenang untuk berkoordinasi dengan kepolisian apabila ditemukan tindak pidana dalam proses penyidikan dan atau pemeriksaan terlapor. Jika melaksanakan keputusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap dan lain sebagainya, Ketua KPPU kemudian menugaskan majelis komisi untuk menangani perkara. Majelis komisi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pendahuluan, membuat dan melaporkan hasil pemeriksaan pendahuluan kepada rapat komisi. Melaksanakan pemeriksaan lanjutan, melakukan musyawarah majelis komisi untuk menilai, menyiapkan, dan memutuskan atas tindakannya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menyusun, menandatangani, dan membacakan putusan KPPU untuk melaksanakan tugas tersebut, maka majelis komisi mempunyai beberapa wewenang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 Perkom nomor 3 tahun 2015. Perkom nomor 3 tahun 2015 mengatur juga hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.